Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Just Experience. Jadi pada video kali ini, kita masih akan membahas tentang bagaimana sih cara bermain posisional, di mana di part satunya kita membahas tentang Tigran Petrosyan, dan di part 2 ini, kita akan membahas tentang Anatoly Karpov. Tentu saja nama Anatoly Karpov ini merupakan nama yang tidak asing lagi di telinga teman-teman. Kenapa? Karena memang Anatoly Karpov merupakan salah satu juara dunia yang terkenal. Dia merupakan juara dunia ke-12 dan dia mendapatkan gelar juara dunia ini dikarenakan Bobby Fischer tidak mau mempertahankan gelarnya. Tapi Karpov membuktikan kalau memang dia pantas dengan mempertahankan gelarnya sebanyak 2 kali menghadapi Viktor Korchnoi. Dan Karpov ini memiliki gaya yang unik, di mana dia memiliki kemampuan bertahan yang sangat hebat, lalu memiliki penempatan pion-pion dalam jangka panjang ya. Dan biasanya dia bermain dengan minim resiko dan tidak memberikan celah serangan kepada lawan. Jadi bagaimanakah permainannya? Jadi kita akan coba membahas permainan Anatoly Karpov dari salah satu partainya pada World Championship tahun 1984 menghadapi Garry Kasparov, yaitu pada permainan ke-9. Dan di sini Anatoly Karpov memegang buah putih dan Garry Kasparov memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke D4, lalu pion ke D5, pion ke C4, pion ke E6, pembukaan gambit menteri, kuda F3, C5, C kali D5, pion E kali D5, dan kita mendapatkan posisi dari Taras defense, dan G3 di sini. G3 dengan tujuan fianchetto, dilanjutkan dengan kuda ke F6, gajah ke G2, gajah ke E7, persiapan rokade, rokade dari putih, rokade dari hitam, kuda ke C3, perkembangan, kuda ke C6, dan gajah ke G5. Gajah ke G5 di sini memiliki tujuan untuk menekan kuda dan juga ada tekanan di pion D5. Di sini ada kemungkinan bagi putih untuk memakan pion C5. Oleh karena itu, Kasparov memakan pion D4 di sini untuk menghindari hal itu. Lanjutkan dengan kuda makan D4. Dan teman-teman lihat di sini posisinya Karpov memiliki target serangan yaitu pion D5 yang merupakan pion isolasi. Jadi di permainan ini kita akan melihat bagaimana sih cara dia terus menyerang kelemahan lawan. Dan di sini Kasparov melanjutkan dengan H6 ya. H6 tidak makan gajah tapi mundur ke E3 karena memang posisinya jika makan gajah dari hitam akan sangat aktif. Benteng ke E8, menteri ke B3, menyerang pion D5 dengan 3 perwira, kuda ke A5, lalu menteri ke C2, dengan persiapan kuda F5, dan di sini posisi dari kuda memang sedikit jelek ya, karena berada di pinggir papan. Jadi walaupun putih terlihat membuang tempo, tapi hitam di sini juga memiliki masalah dengan kudanya yang ada di pinggir. Dilanjutkan dengan gajah G4 ya dari Garry Kasparov, lalu kuda ke F5, menyerang gajah, memberi tekanan, lanjutkan dengan benteng ke C8, lalu gajah ke D4, memperkuat petak blokade di D4 sehingga pion ini tidak dapat maju ya. Lalu gajah ke C5, Kasparov berusaha menukar gajah yang sangat aktif. Ini gajahnya sangat aktif yang ada di D4. Makanya Kasparov mengajak pertukaran dengan gajah C5. Lalu makan, dan kuda ke E3. Mengancam gajah. Di sini tidak dapat D4 karena ada benteng AD1. Dan jika kuda ke C6, maka kuda makan G4, kuda makan G4, dan pion ke E3. Dan putih memiliki sedikit keunggulan dengan memberi tekanan terhadap pion D
Dan juga diagonal gajah ini sangat-sangat kuat ya teman-teman. Dan tidak ada buah hitam yang bisa mencegah kekuatan dari gajah ini. Gajah ini menguasai sepanjang diagonal H1 ke A8. Baiklah, kita kembali ke permainannya. Dan di permainan, hitam melanjutkan dengan gajah ke E6. Lalu benteng A ke D1, menambah tekanan lagi di pion D5, yang merupakan pion lemah ya di sini. Lalu menteri ke C8, menteri ke A4, memberi tekanan ke kuda dan juga benteng, dan juga persiapan menteri F4 atau menteri H4. Jadi menteri di sini sangat elastis ya. Dan juga menghilangkan pin dari benteng di sini ke menteri. Makanya menteri dipindahin juga. Lalu benteng ke D8 di sini. Benteng ke D3 persiapan menumpuk. Pion ke A6 dan benteng F ke D1 menambah tekanan di sepanjang jalur D. Sehingga pion ini akan sangat sulit ya. Sulit untuk dipertahankan oleh hitam. Dan di sini Kasparov melanjutkan dengan kuda C4, mengajak pertukaran, menghilangkan masalah pada kuda yang di pinggir papan. Lanjutkan dengan kuda makan kuda, benteng makan kuda, dan menteri ke A5. Karpov berusaha menekan posisi dari Kasparov dengan memajukan menterinya, memberikan tekanan ke benteng, sehingga menteri ini terikat, tidak dapat lari ya. Benteng ke C5, Kasparov berusaha mengganggu menteri yang ada di A5, karena memang menteri ini sedikit mengganggu ya, mengganggu pergerakan buah hitam. Jadi Kasparov memutuskan untuk diganggu dulu. Menteri B6 dan benteng ke D7, menghilangkan tekanan sekaligus menjaga pion. Benteng ke D4, menjaga pion agar tidak maju. Menteri ke C7. Karpov ditawarkan pertukaran menteri dan dengan senang hati karena dia memiliki keunggulan, yaitu hitam memiliki pion lemah di D5, maka dia menerima pion pertukaran menteri. Lanjutkan dengan benteng makan D. Benteng D makan C7, pion H3 dengan persiapan G4. Persiapan G4, gajah F3, H4, G5 yang akan membuat pion ini berkurang penjagaannya. Maka dari itu hitam menjalankan H5 ya di sini. H5 dan A3. Kenapa A3? Di sini inilah gaya permainan Karpov yang sangat luar biasa ya. Dia mempersiapkan segalanya sebelum hal itu juga terjadi di endgame, karena di sini gajah warna putih, gajah di petak putih, gajah hitam itu memiliki gajah di petak putih ya di E6, maka pion-pionnya diusahakan di warna hitam supaya tidak dapat diserang oleh gajah. Teman-teman akan lihat bagaimana Karpov memanfaatkan ini nantinya. Dan dilanjutkan dengan G6 oleh Kasparov. Pion ke E3, raja ke G7. Teman-teman lihat, pion Karpov ada di hitam semuanya, dan pion Kasparov ada di putih, yang membuat gajahnya menjadi semakin pasif ya. Dilanjutkan dengan raja ke E2, menjaga pion H3 dengan persiapan gajah F3, G4, G5. Sebuah rencana yang sangat baik ya. Benteng C4, lalu gajah ke F3, persiapan G4, G5, B5, raja G2, persiapkan segalanya sebelum mendobrak. Jadi Karpov ingin rajanya sedikit mendekati pusat, makanya dia menjalankan raja G2 terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan benteng ke C5, benteng makan C4. Jika hitam makan pakai pion D, maka ada benteng D6, maka dia makan dengan benteng. Dan di sini tidak dapat dimakan ya pion D. Karena jika makan, maka ada benteng C2.
benteng dari hitam sangat-sangat aktif ya. Dan posisi ini akan menjadi draw. Hitam dapat mempertahankan dengan mudah permainannya. Maka dari itu, Karpov di sini menjalankan benteng ke D4, mengajak pertukaran lagi. Dan teman-teman lihat di sini, karena pion-pionnya sudah berada di posisi yang sangat bagus, Karpov ingin mengajak pertukaran benteng yang sebenarnya di sini posisinya itu imbang, tapi sangat sulit bagi hitam untuk mempertahankan posisi ini karena dia memiliki gajah pasif dan gajah dari putih itu dapat menyerang semua pion-pion hitam. Oke, kita lanjutkan di sini. Raja F8, gajah E2 memaksa pertukaran yang diterima oleh Kasparov. Raja E7, kuda ke A2, ingin melompat ke B4, mengancam pion A6, gajah ke C8, kuda ke B4, raja ke D6, F3, mencegah lompatan kuda, kuda ke G8, H4, lagi-lagi Karpov membuat hitam pionnya. Pionnya di petak hitam, sehingga tidak dapat diserang oleh gajah, teman-teman. Lanjutkan dengan kuda H6. Dan di sini terlihat Karpov membuat posisinya jadi lebih baik sedikit demi sedikit dengan meletakkan posisi pionnya di petak yang tidak dapat dijangkau oleh gajah. Raja ke F2, raja ke tengah, kuda ke F5 mengancam pion, dan kuda ke C2. F6, mungkin persiapan G5, H4. Tapi di sini Karpov langsung menghilangkan ancaman hitam dengan gajah ke D3. Tidak diberi kesempatan sama sekali nih Kasparovnya. Gajah D3, G5, dan makan F5. Gajah makan F5, mengancam kuda, kuda lari ke E3, dan gajah ke B1. Lalu pion ke B4, mengunci semua pion-pion hitam di petak putih, sehingga di sini banyak sekali kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh kuda ya. Di C5, di A5. Dari C5 kuda bisa menyerang ke pion A6. Dan di sini Kasparov membuat kesalahan dengan G makan H4. Sebenarnya langkah ini terlihat normal ya, tapi ternyata ini merupakan sebuah kesalahan yang mana Karpov bisa mendapatkan inisiatif, teman-teman. Kenapa? Karena ada sebuah langkah yang sangat tidak terduga ya di sini, yaitu dengan kuda ke G2. Karena setelah G makan H makan G3, raja makan G3, misalnya gajah ke G6 ya, gajah ke G6, kuda F4, gajah F7, raja H4, dan posisinya akan sangat unggul untuk putih, karena putih bisa masuk dari sayap raja, sedangkan hitam di sini kesulitan mencegah raja dari putih masuk. Kuda bisa manuver ke F4, D3, C5. Sebuah rencana yang sangat panjang dari Karpov yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Dan di sini putih unggul jika dia memakan pion G3 dari sini. Nah, jika dia menjalankan gajah ke G6 maksudnya. Karena memang di permainan setelah kuda G2, Kasparov memakan pion, lanjutkan dengan raja G3, tapi Kasparov menjalankan raja ke E6. Dan langsung tentu saja dengan kuda ke F4, mengambil pion, raja ke F5, kuda makan H5, raja ke E6, kuda F4, raja D6, raja G4, gajah C2, raja H5, gajah D1. Dan langkah terbaiknya di sini putih seharusnya mempertahankan pionnya ya. Tapi langkah raja ke G6 juga
merupakan langkah bagus sebenarnya. Putih tetap berada di jalur kemenangan. Dilanjutkan dengan raja ke E7, mempertahankan pion. Dan di sini Karpov membuat kesalahan dengan kuda makan D5. Karena membuat posisinya menjadi imbang kembali. Seharusnya di sini dia bisa menjalankan langkah kuda ke H5, dan setelah gajah makan F3, kuda makan F6, dan putih akan masuk melalui petak-petak hitam, sedangkan hitam tidak bisa melakukan counter attack sama sekali. Tapi karena di permainan dia menjalankan kuda makan D5, lanjutkan dengan raja E6, kuda C7, yang seharusnya di sini Kasparov menjalankan kuda raja ke D6, karena raja D6 di sini lebih dekat untuk melakukan penyerangan ke pion-pion milik putih. Tapi Kasparov menjalankan raja ke D7 di sini. Sehingga kuda makan A6 dilakukan, gajah makan F3, raja makan F6, raja D6, raja F5, raja D5, raja F4 sambil mengancam gajah, gajah H1, raja E3, menjaga pion, raja ke C4, kuda ke C5, mencegah raja masuk ke B3, lanjutkan dengan gajah ke C6, kuda ke D3 dengan ancaman kuda E5, gajah ke G2, kuda E5, skak, raja ke C3, kuda ke G6, raja ke C4, kuda ke E7. Dan di sini Kasparov melakukan sebuah langkah blunder dengan gajah ke B7. Tapi sepertinya langkah di sini merupakan langkah yang sulit ya teman-teman. Karena langkah terbaik hitam di sini hanya gajah ke H1. Ya, gajah ke H1 karena tidak ada tempo fork setelah kuda F5, kuda D6. Karena setelah gajah ke B7, teman-teman lihat ada kuda ke F5 dengan ancaman kuda D6 yang akan menyerang pion dan juga gajah. Dan sekali lagi, Kasparov menjalankan sebuah langkah salah dengan gajah ke G2 dan langsung dihukum dengan kuda ke D6, raja ke B3, kuda makan B5 sambil menjaga pion, raja ke A4 dan kuda ke D6. Dan setelah ini tentu saja Kasparov menyerah karena memang posisinya tidak dapat diselamatkan jika makan pion, maka ada B5, B6, B7 yang harus hitam harus menukarkan gajahnya dengan pion sehingga putih akan menang satu kuda satu pion, yang tentunya pion ini akan promosi dengan sangat mudah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu berharga dari channel ini. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.